Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel YouTube aku dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah join di channel YouTube aku sejak lama. Seperti judulnya, kali ini aku akan membahas tentang order to case. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana step-stepnya, kalian harus pantengin terus channel YouTube aku ini. Without further ado, langsung aja yuk kita ke videonya. Oke teman-teman, langsung aja. Aku udah masuk ke menu localhost 8069 di akun Odoo aku, yaitu di akun demo aku Michelle Admin. Sekarang adalah order to cash, video order to cash. Jadi dari customer hingga payment. Di video aku sebelumnya itu aku udah ngejelasin gimana procure to pay. Jadi dari perusahaan ingin merestock barang, jadi perusahaan tersebut atau perusahaan aku membeli barang ke reseller atau ke vendor. Kalau sekarang di video kali ini order to cash itu setelah aku melakukan restock di video aku sebelumnya, kemudian aku udah ada persediaan barang dan konsumen ingin membeli barang di perusahaan aku dan aku sudah siap sedia gitu. Jadi prosesnya itu dari customer membeli barang ke perusahaan aku hingga proses payment, seperti itu. Jadi customer meminta permintaan berupa penawaran yaitu quotation, kemudian perusahaan mengeluarkan yang namanya sales order, lalu perusahaan akan mengeluarkan nih barang dari inventory atau yang disebut good issue. Setelah itu akan mengirimkan ke customer atau delivery order. Nah setelah itu kita kasih nih ke customer berupa invoice. Nanti kalau customer udah nerima invoice tersebut, si customer baru melakukan payment. Dan perusahaan itu akan dapat receipt payment atau payment dari si customer, seperti itu. Nah di sini kalian harus udah punya modul sales atau penjualan. Caranya gimana? Caranya kalian buat user atau admin berupa user sales. Nah, di sini aku udah bikin user aku, user sales. Kalau kalian belum punya user sales, kalian harus membuatnya. Ini ceritanya di perusahaan aku ini adalah user untuk bagian sales. Jadi semua yang berhubungan dengan sales akan masuk ke email ini, sales@juratempes. Nah, ini logo company-nya adalah PT Juratempes. Kemudian kita user type-nya internal user, dan di penjualan ini bukan sebagai administrator tapi sebagai user atau pengguna yang bisa mengakses semua dokumen. Kemudian kalian simpan nanti, dan kalian jangan lupa setiap kalian menyimpan sebuah user atau apapun itu, kalian berhak untuk mengubah sandinya. Setiap ada yang baru, kalian ubah sandi terus gitu. Kalau udah, kalian save dan kalian log out akun ini. Sebenarnya ini adalah akun jadi akun suatu perusahaan yang mempunyai 5 user sales, admin sales, admin purchasing, admin inventory, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke sales atau ke akun sales dan masukin sandinya. Kemudian kita tunggu. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin kalau di order to case ini adalah skenario 2 dari tugas yang telah diberikan oleh dosen. Jadi di skenario ini aku sebagai sales department atau karyawan sales. Jadi setelah restock yang sebelum aku bilang tadi, ada klien nih yang minta barang, yaitu PT kita yang bertempat di Fasilkom. Nah, aku sebagai sales nih melakukan penawaran ke PT kita. Nah, dia itu minta atau mau barang berjumlah 8 acoustic block dan juga 7 office chair. Kemudian
PT kita menyetujui penawarannya dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Kemudian kita mengkonfirmasi penawaran tersebut dan membuat sales order. Kayak gitu. Nah, ini kita udah masuk ke akun sales yang pokoknya semua kegiatan sales dia yang buat. Kemudian kita masuk ke akun penjualan. Nah, di sini aku pernah melakukan transaksi sebelumnya dengan PT kita. Nah, ini kita bisa ngebuat yang baru. Pelanggannya adalah PT kita. Kemudian produknya adalah tadi yang diinginkan akustik block. Sejumlah 8. Dan juga office chair berjumlah 7. Kalau kalian udah melihat video aku sebelumnya, di video aku sebelumnya itu aku udah melakukan restock inventory ke vendor PT Azura sebanyak 10 untuk akustik block screen dan juga 10 office chair gitu. Nah, ini kita simpan aja. Nah, ini 11.500.000, kemudian kita kirim sebagai email. Kita kirim ke PT kita sebagai customer. Kita pengen mengkonfirmasi nih, bener gak sih ini yang mereka minta, kayak gitu. Nah, setelah itu kita kirim emailnya. Di sini sales order send by email. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian kita konfirmasi. Nah, konfirmasi terjadi karena adanya persetujuan antara perusahaan aku, yaitu PT Jura Tempest, dan juga PT kita. Seperti itu. Terus kita lihat di sini sedang dalam pengiriman. Nah, sedang dalam pengiriman. Kalau misalkan barang ini sudah sampai di PT kita, maka kita berhak, misalkan barang ini sudah sampai ke tempat, ke customer, ke PT kita, maka dari perusahaan Jura Tempest berhak untuk memvalidasi. Tandanya mereka telah selesai atau kita telah selesai mengirimkan barang. Nah, di sini telah selesai. Nah, setelah itu kita masuk, kita log out modul salesnya. Kita ingin lihat nih apakah di bagian inventory sudah berkurang atau belum gitu. Karena kan dari 10 stok yang telah di restock oleh perusahaan Jura Tempest dan customer minta 8 dan juga 7 barang, apakah sudah berkurang di inventory kita? Kita lihat. Nah, ini kita udah masuk ke akun inventory atau ke admin and inventory. Kemudian kita masuk ke stok persediaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih aku harus masuk login, logout, login, logout gitu. Karena ini adalah skenario pengandaian. Tapi dalam kenyataannya, jika kalian mempunyai suatu perusahaan, akun ini akan dipegang oleh bagian masing-masing departemen. Jadi nggak semuanya megang akunnya gitu. Jadi kalau bagian purchasing megang akun purchasing seperti itu. Tapi pusatnya atau seluruh transaksi ini akan dikontrol oleh satu manajemen. Seperti itu akan dilihat oleh manajemennya. Nah, di sini teman-teman, akustik block screen dari yang sebelumnya 10 dan dibeli oleh customer, sekarang tinggal 2.
Dan di sini office chair-nya semula 10 dan dibeli oleh customer 7, sekarang tinggal 3. Seperti itu teman-teman untuk order to case. Jadi sekarang kita menunggu untuk si customer melakukan payment. Seperti itu. Sebenarnya PT kita udah melakukan payment di sales yang tadi. Tapi kalau misalkan kita mau melihat apakah duitnya sudah masuk atau belum, itu bisa di bagian accounting seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari aku. Kalau kalian punya permasalahan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next time. Bye-bye.